Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul 3000 Malam. Sebuah film yang berdasarkan dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 80. Tentang seorang guru muda Palestina yang ditangkap tentara Israel dan dipenjara. Tapi ternyata ia tengah hamil. Ia pun berusaha bertahan untuk melahirkan dan membesarkan anaknya di penjara. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan beberapa warga Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel dengan ditutup matanya. Dan salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Layal Asfor. Setelah ia diinterogasi, akhirnya ia resmi menjadi tahanan. Dan kemudian ia dimasukkan ke dalam sel. Yang kamar sel tersebut berisi para wanita Israel yang melakukan kejahatan dan para pecandu. Sebagai penghuni baru, Layal sempat digertak oleh penghuni sel tersebut yang cukup arogan. Tapi Layal hanya diam saja, dan malam itu ia pun tidur dengan rasa ketakutan. Esoknya saat petugas membangunkan para penghuni sel, Layal menemui petugas penjara dan memohon agar ia dapat bertemu dengan suaminya. Karena Layal terus memohon dan mengatakan kalau ini sangat penting, akhirnya petugas mengizinkan. Saat bertemu suaminya, Layal meminta agar ia bisa segera bebas. Si suami menanyakan apa yang terjadi. Ternyata waktu itu Layal memberikan tumpangan mobil ke seorang pemuda yang tengah terluka. Dan ternyata pemuda itu baru melakukan pengeboman di pos tentara Israel yang menyebabkan satu orang tentara tewas. Dan akhirnya Layal ikut ditangkap karena dianggap bekerja sama. Dan sekembalinya ke sel, ia berselisih dengan penghuni sel dan terjadi kegaduhan. Hingga akhirnya ia pun dikurung dalam sel gelap dan sempit, yang membuat Layal ketakutan dan akhirnya jatuh sakit. Dan karena sakit, ia pun diperiksa oleh dokter yang ada di penjara tersebut. Dan di situ diketahui kalau Layal ternyata sedang hamil. Mengetahui sedang hamil, tentu Layal sangat terkejut dan petugas meminta agar Layal menggugurkan kandungannya. Dan dokter menyarankan agar Layal dipindahkan ke sel yang lebih aman agar ia bisa menjaga kesehatannya. Beruntung setelahnya Layal dipindahkan ke selnya para wanita Palestina yang merupakan tahanan politik. Dan ia pun disambut dengan sangat baik sebagai saudara. Setelah beberapa hari di penjara, petugas menyarankan agar Layal menggugurkan kandungannya. Karena orang hamil nggak boleh di penjara tersebut. Tetapi Layal harus meminta izin ke suaminya terlebih dahulu. Tapi akhirnya mereka akan putuskan sesudah sidang dan berharap ia akan mendapat keringanan. Di penjara sering terjadi keributan antara orang Palestina dan Israel. Yang bedain di sini orang Palestina pakai baju biru dan orang Israel pakai baju bebas. Dan akhirnya tiba masa persidangan. Karena dianggap Layal bekerja sama dengan seorang pemuda yang melakukan pengeboman, akhirnya Layal dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dan beberapa hari kemudian, saat suami Layal mengunjunginya di penjara, si suami mengatakan kalau ia akan pergi bekerja ke Kanada.
dan meminta Layal untuk menggugurkan kandungannya. Tapi Layal nggak mau dan akan mempertahankannya. إذا عم تطلب مني أسقط أنا رح أجيب الولد. إذا بدك تسافر سافر. Suatu hari, Layal yang sedang menjemur pakaian melihat tahanan Israel yang sedang sekarat. Awalnya Layal mengabaikannya, tapi akhirnya ia menolongnya. Dan akhirnya, singkat cerita, beberapa bulan kemudian Layal pun melahirkan di penjara tersebut dengan ditolong oleh dokter yang ada di sana. Dan ternyata Layal melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Nur. Saat Layal membawa bayinya ke sel, teman-temannya menyambutnya dengan sukacita. Dan saat ibunya Layal datang membesuk, ibunya merasa sangat sedih karena anaknya melahirkan di penjara. Dan ia meminta agar Layal kuat demi membesarkan anaknya Nur. Kehadiran Nur di sel itu benar-benar memberikan suasana berbeda dan membuat mereka tentu saja merasa bahagia. Hingga 2 tahun berlalu, Nur pun kini tengah tumbuh menjadi anak yang sangat manis. Suatu hari, para tahanan melihat berita di TV tentang Israel yang melakukan pengeboman di Lebanon. Ini membuat tahanan Palestina bereaksi, tapi malah diejek oleh tahanan Israel dan akhirnya terjadi lagi keributan. Hingga membuat tahanan Palestina mogok makan dan juga mogok untuk memasak. Akhirnya Layal dipisahkan dari tahanan lain dan diminta agar tidak mogok seperti yang lain. Karena jika tetap mogok, maka mereka akan mengambil anaknya. Beberapa hari kemudian, suaminya Layal datang mengunjungi dan berniat akan mengambil Nur anaknya. Tapi Layal nggak memberikannya, mengingat dulu suaminya meminta agar ia menggugurkan kandungannya. Layal terlihat jutek karena selama 2 tahun ini suaminya nggak pernah ada kabar dan nggak pernah menghubunginya. Layal juga mengajari anaknya dengan cara menggambar di dinding. Tapi esoknya, tanpa ampun Nur benar-benar diambil oleh para penjaga. Karena Nur telah 2 tahun dan selesai menyusu. Hal ini tentu saja membuat Layal begitu sangat sedih karena harus berpisah dengan Nur. Bisa dibayangkan ya bagaimana rasanya seorang ibu yang harus dipisahkan dengan anaknya. Keadaan di luar penjara antara tentara Israel dan Palestina sedang tidak aman karena sedang terjadi keributan dan peperangan.
Dan pada saat di luar sel, tentara Israel menembak seorang tahanan Palestina yang bernama Jamila. Dan ini membuat para tahanan lainnya berontak, bahkan mengunci lorong penjara dari dalam. Hingga para pasukan Israel menyemprotkan gas air mata hingga membuat para napi berjatuhan. Tapi mereka tidak pernah menyerah, walaupun sudah dalam keadaan tidak berdaya. Suatu hari, Layal mendapatkan surat rahasia dari temannya yang mengatakan bahwa Palestina sedang berusaha nego untuk menukar tahanan Palestina dengan 6 orang tentara Israel. Dan akhirnya beberapa temannya Layal yang udah lama di penjara ikut dibebaskan. أنا مش شاطرة الوقت. طب اطلع قبل ما غيره رايح. ديري بالك على حالك وديري بالك على Dan singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Layal pun bebas dari penjara itu dan kembali bertemu anak dan ibunya. Dan akhirnya cerita pun berakhir.